Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat, Allah yang senantiasa memberikan kita rizki, sehingga pada kesempatan ini kita menikmati nikmat Allah yang luar biasa, nikmat hadir di majlis ilmu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian lewat di taman sorga, maka bersenang-senanglah di taman itu. Para sahabat yang senantiasa merindukan sorga yang penuh dengan kenikmatan itu, tentulah merasa bergembira, merasa betul-betul ingin menikmati di mana taman sorga itu. Maka para sahabat bertanya, qila ma riyadul jannah ya Rasulullah. Apa itu riyadul jannah, taman-taman sorga itu wahai Rasulullah? Allahu akbar. Taman surga. Siapa pula yang tidak merindukan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan hilaqul dzikr. Halaqah seperti ini halaqah. Halaqah itu asal katanya melingkar. Halaqah atau pertemuan, halaqah yang membahas halal dan haram, yang membahas kitabullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bersenang-senanglah di sini. Kalaulah kiranya ada kawan lama kita satu hari menelpon kita, "Si fulan, assalamualaikum, apa kabar antum? Gimana kalau sore nanti kita jalan-jalan ke restoran ini, di taman ini, di villa ini, bawa anak istri antum ya, bawa anak istrinya ya, kita bareng-bareng bawa anak istri." Wallahi senang hati tak terkira. Duduk-duduklah kita di sana santai-santai sambil menikmati indahnya alam, angin yang sepoi, burung-burung berkicau. Masya Allah. Lalu datanglah para pelayan villa tersebut, hotel atau restoran itu, menawarkan menu-menunya yang nikmat sekali. Maka ketika itu senang kita, senang hati kita. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Kita pilih makanan yang enak, ditawarkan yang bayar pula tak kita, teman kita yang traktirkan. Senang hati tak terkira. Ini teman lama tak bersua dengannya. Selesai makan dengan segala kenikmatan yang ada, lalu kita mungkin ditawari, mau tak bawa bungkus pulang? Atau kita sendiri yang menawarkan, boleh tak saya bawa bungkus pulang atau apa, gini gitu. Kadang kan kalau teman lama dikasih bingkisan, dikasih itu. Begitulah taman di dunia, begitulah restoran di dunia, begitulah villa di dunia. Allahu akbar. Sementara ini taman bukan sembarang taman. Taman yang disebutkan oleh Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam dengan riyadul jannah, taman-taman sorga. Allahu akbar. Lebih nikmat dari villa yang ada di dunia, lebih sepoi dan indah
ademnya, kenyamanannya, terasa sejuk di hati taman ini. Tapi hidangannya bukanlah sembarangan hidangan. Hidangannya seperti yang Rasul sebutkan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum yang berkumpul di satu rumah dari rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka mempelajari kitabullah illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan ketenangan turun ke dalam hati mereka. Allahu akbar. Allahu akbar. Makanya orang yang hadir di majelis ilmu itu hatinya tenang apabila niatnya lurus, niatnya mengharapkan ridha Allah, mengharapkan kasih sayang Allah. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah meliputi mereka dengan rahmatnya. Rahmat ya ikhwan, rahmat Allah ini lebih dari nikmat. Tak semua nikmat orang dapat rahmat. Ada orang dapat makan satu piring nasi tapi tak dapat rahmat, hanya sekadar dapat nikmat saja. Sekadar itulah yang dia dapatkan. La ilaha illallah. Wa haffathumul malaika, malaikat membentangkan sayapnya. Wa dzakarahumullahu fi man inda, dan Allah menyebut-nyebut nama orang tersebut di hadapan malaikatnya di atas sana. La ilaha illallah. Sekiranya satu hari mungkin nama seorang Pak Camat disebut oleh Pak Bupati di hadapan stafnya, mereka senang di hadapan Pak Camat yang lain, di hadapan pejabat-pejabat yang lain. Ini Pak Camat berprestasi, ajib, senang hati tak kepalang. Besar baju dia, senang dia. Ini sekarang yang menyebut bukan Pak Bupati, bukan gubernur, bukan pula presiden, tapi Allah Rabbuna Jalla fi'ula, yang menciptakan diri kita, yang menciptakan langit dan bumi, menyebut nama orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Disebut nama fulan, si Alan. Allahu Akbar. Di hadapan para malaikat di atas sana. Tidakkah kita lebih layak untuk berbangga hadir di majelis ilmu? Karenanya luruskan niat. Di mana Sufyan Ats-Tsauri pernah menyebutkan, ma'alattu syai'an asyuddu alayya min niyyati. Tidak ada perkara yang paling sulit aku obati daripada perkara niat. Li'annaha tataqallabu alayya, karena niat itu berubah-ubah. Kadang begini, kadang begitu, kadang begini, kadang begitu. Luruskan terus niat dalam hati. Niat mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah. Ilmu, kata para ulama kita, tidak ada yang lebih mengunggulinya, tidak ada yang bisa menandinginya dari apabila idza sahhatin niyyah, apabila niat kita sudah baik. Allahu Akbar. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini majlis kita yang keberapa? Ini mic ditambah saja suaranya, agak kurang. Ini majlis kita yang keberapa? Ketiga dari pembahasan Muqaddimah Kitab Tauhid. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Muqaddimahnya sudah 2 kali pertemuan. Yang ketiga ini selesai atau tidak? Wallahu alam. Baiklah, tauhid ini jalan kemuliaan, jalan keselamatan. Saya ingatkan diri saya, tauhid. Inilah dakwahnya para dai. At-tauhid awalan ya du'atul Islam. Tauhid yang terlebih pertama wahai dai-dai Islam, di mana Allah Rabbul Alamin mengajarkan kita dalam surah Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Inilah manhajul anbiya fi da'wati ila Allah. Inilah metodenya para nabi dalam berdakwah ke jalan Allah. Allahu Akbar. Kul, katakanlah dengan lantang, dengan jelas, dengan hikmah, dengan bijak. Tidak samar-samar, enggak takut-takut. Kul, katakanlah. Ini menunjukkan jelas seperti firman Allah kepada Nabi, fasda' bima tu'mar. Ya. Jelas. Lantang, sampaikan apa yang diperintahkan itu. Hadhihi sabili, inilah jalanku. Allahu Akbar. Sabili kalimatnya mufrad. Mufrad artinya satu, tak berbilang jalan, karena jalan Allah itu hanya satu. Jalan Allah itu hanya satu. Makanya dalam surah Al-Fatihah kita diajarkan 3 jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami petunjuk jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau Allah, yang
engkau telah beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Waladdallin, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Kata Syekh Abdul Razak, di sini ada 3 jalan. Jalan yang pertama jalan mun'am, orang-orang yang Allah beri nikmat. Itulah jalan yang lurus. Jalan yang kedua adalah jalannya maghdub, jalan orang-orang yang tersesat. Dan yang ketiga adalah dallun, dallin, jalan orang-orang yang kedua jalan orang yang dimurkai Allah, yang ketiga adalah jalan orang-orang yang sesat. Manakah jalan orang-orang yang Allah beri nikmat? Yang Allah beri nikmat adalah ya siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya mereka para sahabat, minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin, dari kalangan para nabi, syuhada dan salihin, orang-orang yang mengikuti agama ini dengan benar. Mereka lah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili, katakan ini jalanku. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis lurus. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan, ya, wa ana hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus. Lalu Rasul membuat jalan garis-garis di kiri dan di kanannya yang banyak sekali. Qul hadhihi, kata Rasulullah, anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Inilah jalanku, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikuti jalan yang lurus ini, dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Jika kalian ikuti jalan-jalan yang lain ini, tercerai-berailah kalian dari jalan Allah. Allahu Akbar. Inilah makanya jalan kebenaran menuju Allah hanya satu, jalan yang diajarkan Nabi kepada para sahabatnya, sahabat diajarkan kepada para tabi'in, tabi'in diajarkan kepada tabi'ut tabi'in. Inilah yang Rasul sebutkan, khairul quruni qarni, atau khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik generasi itu adalah generasiku, kemudian satu generasi lagi setelahnya, kemudian satu generasi lagi setelahnya. Allahu Akbar. Ad'u ilallah, saya berdakwah kepada jalan Allah, bukan kepada yang lain, bukan kepada organisasi, bukan kepada partai, bukan kepada kelompok, bukan kepada golongan, tapi ilallah, kepada Allah. Murninya dakwah tauhid. Allahu Akbar. Maka dakwah kita tidak mengajak kepada golongan, tidak mengajak kepada hizib, tetapi mengajak kepada Allah. Inilah tauhid. Allahu Akbar. Tauhidullah. Makanya dai itu senantiasa, ciri-ciri dakwah Ahlus Sunnah itu kata para ulama kita ada 2. Yang pertama, ciri-ciri dakwah Ahlus Sunnah itu ada 2. Yang pertama, dakwah di atas tauhid. Yang kedua, dakwah di atas ilmu. Seperti firman Allah yang selanjutnya ini, ad'u ilallah ala basiratin, di atas, saya berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Ilmu, qala Allah, qala Rasul, yang ada periwayatannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu di absen, itu bukan untuk daftar ya, buat apa, tapi itu mungkin untuk tahu nomor handphone agar diberitahu, di SMS kan kajian berikutnya. Jadi mohon diisi nomor handphonenya. Baik. Biar nanti tahu kapan lagi kita ngaji berikutnya, insyaallah. Karena zaman sekarang memang WA, tapi kadang-kadang WA nggak masuk atau gimana gitu. Baik. Maka ciri dakwah Ahlus Sunnah ada 2. Dakwah yang berdiri di atas manhaj salafun salih ada 2. Yang pertama berdakwah di atas ilmu atau berdakwah di atas tauhid, yang kedua berdakwah di atas ilmu. Dakwahnya tauhid, yang kedua di atas ilmu. Kalau sunyi dari tauhid, kalau kosong dari ilmu, bukan ciri dari dakwah Ahlussunnati wal Jamaah. Barakallahu fiikum. Ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Maka ajak kawan-kawan, bukan saya saja, ajak kawan, dan dapat kita. Kalau tahu kita nikmatnya makan, Pak, biar dapat kita merasakan nikmatnya makan, ajak orang lain makan. Walaupun mungkin pila dolacan, kata orang sini, digilingnya cabai, dikasihnya terasi, orang sini bilang pila dolacan. Lalu dikasih pucuk ubi, dimakan dengan nasi putih. Enak kalau ada kawan. Coba lah nggak percaya, bawa istrinya tuh, istri barunya. Nah, enak makan tak kepalang. Tapi coba tak ada kawan, tak ada anak, tak ada istri. Menu dia apa?
rendang ayam, rendang daging, berlinang air mata. Ibu-ibu hati tak ada kawan. Begitulah. Apalagi kalau nengok kawan tadi, dia coba, nikmat kali makan dia. Kita 3 kali, sekali sup punyalah 3 nya. Tu tak tanah nengok. Tu. Jadi, itu makan, Pak. Ada nikmat bersama kawan. Allah makan tak ada kawannya. Tak nikmat kawannya tak ada. Makannya tak ada kawan. Jadi kalau makan saja nikmat ada kawan, apalagi iman. Iman ni kalau ada kawan, luar biasa. Ana wa manittaba'ani. Saya dan orang yang mengikuti saya. Jangan mau sendiri saja belajar agama ni. Ini dah bertahun-tahun ngaji tak tengok kiri, tak tengok kanan, tak ajak kawan-kawan dan handai taulan. Sahabat dia waktu SD dulu banyak, sahabat dia sejak kecil banyak, tak tengok kiri, tak tengok kanan. Dia saja. Itu salapi nak mau kaji. Barakallahu fiikum. Itu kadang-kadang disobui dia wadu kan salapi kajinya. Padahal kaji berlapi-lapi. Barakallahu fiikum. Jadi ajak kawan, ajak ana wa manittaba'ani wa manittaba'ani. Wa subhanallah, maha suci Allah. Ini menunjukkan dakwah kita di maha suci Allah. Makna subhanallah tasbih itu tanzihullah amma la yaliqu bihi, mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Itu makna tasbih, Pak. Jadi subhanallah tanzihullah amma la yaliqu bihi, mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Jadi dakwah kita berada di atas tauhid dan sucikan dakwah ini dari kesyirikan. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk golongan orang-orang musyrik. Ini saya bawakan ayat ini, manhajuna atau manhajul anbiya fid da'wati ilallah. Inilah metode para nabi dalam berdakwah di jalan Allah di atas tauhid. Oleh sebab itu, mari kita tempuh tapak tilas perjuangan para nabi, perjuangan para ulama dalam mempelajari dan mengajarkan tauhid kepada umat ini. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan dars kita, pelajaran kita dari kita masih membahas muqaddimah Kitabut Tauhid. Baik. Sahabat-sahabat yang kucintai kerana Allah Subhanahu wa taala, apa judul kitab yang sedang kita bahas ini? Ya. Saya rekomendasikan ini ya. Al-Jadid, syarahnya Al-Jadid fi syarah Kitabut Tauhid. Ya, ini. Ya, siapa yang mau silakan cari. Ya, dalam masjid tak boleh jual beli. Barakallahu fiikum. Ya. Ini bukan untuk dijual. Ini syarah yang ringkasnya untuk pemula lah. Bisa dikatakan bagus sekali. Baik. Judul kitab yang kita bahas ini adalah Kitabut Tauhid. Kitab Tauhid. Kitab Tauhid. Ada orang yang kadang-kadang dia dah ngaji tapi tak tahu dia apa judul kitab dia. Tak tahu dia siapa penulisnya. Jadi catat judul kitab kita ini Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahu 'alal 'abid. Alladhi Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab Tauhid yang menjadi hak Allah terhadap hamba-hambanya. Ini dia. Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid. Alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab Tauhid yang menjadi hak Allah terhadap hamba-hambanya. Baik, ini judulnya. Ini penting sekali. Banyak, bahkan anak pesantren saya tanya, dulu kamu belondok belajar apa? Tak tahu dia kitab yang dia pelajari. La haula la quwata illa billah. La ilaha illallah. Ini keliru sangat lah ni. Baik. Sebab keberkahan ilmu itu disandarkan ilmu kepada pemiliknya. Min barakatil ilmi ay yusnadal ilmu ila ahlihi. Di antara bentuk keberkahan ilmu adalah disandarkan ilmu itu kepada pemiliknya. Dari siapa kita dapatkan? Makanya taklah boleh kacang lupa akan kulitnya. Baik. Kitab. Apa pengertian kitab? Awak ngaji pakai kitab tapi tak ngerti apa makna
Kitab itu artinya al-jam'u wad-dhammu, menghimpun dan mengumpulkan. Jadi ada sesuatu yang dihimpun di dalamnya atau ada sesuatu yang dikumpulkan di dalamnya. Itu dia. Ada sesuatu yang dikumpulkan di dalamnya. Itu kitab. Jadi di dalam bahasa Arab tuh ini perhatikan biar dapat faedah-faedahnya. Saya memang sengaja untuk membuatnya memang betul-betul seperti kajian kitab ya. Dalam bahasa Arab ada istilah katibah. Kalau bahasa Indonesianya bisa diartikan dengan batalion. Katibah itu artinya batalion. Batalion ini tempat berkumpulnya jais, tentara-tentara. Jadi tempat berkumpulnya tentara itu katibah. Jadi asal katanya beginilah kitab. Kitab al-jam'u wad-dhammu, sesuatu yang menghimpun dan sesuatu yang mengumpulkan. Jadi ada sesuatu yang dikumpulkan di sana. Maka dalam kitab ada bab-bab yang dikumpulkan. Ada pembahasan-pembahasan yang dikumpulkan. Kalaulah kitabut tauhid berarti sesuatu bab atau pembahasan-pembahasan yang dikumpulkan dalam kitab ini tentang tauhid. Jelas. Itu makna kitab. Barakallahu fikum. Sahabat-sahabat yang kucintai karena Allah Tabarakar Rahman. Baik. Dan kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan kitab, untuk belajar kitab ini, di antara tradisinya ulama terdahulu mengambil sanad kitab. Sanad itu mata rantai kitab ini. Sanad itu di antara bentuk karakteristik atau kekhususan ilmu Islam ini. Ada mata rantainya dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas al-isnad minad din. Kata para ulama, sanad, mata rantai keilmuan dari guru ke guru itu bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka kata para ulama, maka perhatikan olehmu dari siapa kamu mengambil agamamu. Jadi dari siapa kita mengambil ilmu, itu berarti dari siapa kita mengambil agama. Kalau keliru tempat pengambilan ilmu kita, kelirulah agama kita. Maka disinilah para ulama betul-betul memperhatikan ini. Di zaman para sahabat, mereka orangnya jujur, mereka orangnya tidak ada dusta, jelas siapa yang munafik atau siapa yang kafir dan siapa yang tidak. Sehingga mereka tidak bertanya tentang sanad. Tapi ketika fitnah terjadi di zaman para ulama, mereka mengatakan samulana rijalakum, sampaikan kepada kami siapa guru-gurumu. Dari mana kamu ambil ilmu ini? Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah bukan kerana sanad, maka seseorang akan berkatalah sekehendak dan sekemauannya saja, sesuka hati dia. Maka para ulama kita ada tradisi mereka, apalagi di kalangan salafun salih, apalagi sangat dipentingkan zaman-zaman terdahulu. Sangat dipentingkan sanad ini. Kalau zaman sekarang ini bagian dari keberkahan sajalah, atau mungkin juga ada nilai yang lainnya. Karena seseorang guru apabila memberikan ijazah sanad kepada muridnya, itu bentuk di antara bentuk keridhaan hati seorang guru terhadap muridnya. Jadi itulah kitab. Jadi ada kitab-kitab lama itu ada sanad-sanadnya itu. Oleh karena itu ini sanad ya, mata rantai keilmuan. Dan saya secara pribadi memiliki sanad kitab ini dari guru saya Syekh Ahmad bin Abdullah Abu Nasr namanya. Jadi ada beberapa tabaqah beliau saya mengambil dari Syekh Ahmad Abdullah Abu Nasr, kemudian beliau dari gurunya Syekh Abdullah bin Saleh bin Muhammad Al-Ubaid, kemudian dari gurunya Syekh Abdul Rahman ibn Hasan, dan ini cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, lalu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab.
itu sendiri. Jadi guru saya Ahmad Abu Nasr, kemudian saya Abdullah bin Saleh Muhammad Al-Ubaid, kemudian saya Abdul Rahman bin Muhammad Faris. Tertinggal satu itu. Saya Abdul Rahman bin Muhammad bin Faris, kemudian saya Abdul Rahman bin Hasan, kemudian saya Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ini dia. Saya mendapatkan saat ini sekitar 2 atau hampir 3 tahun yang lalu dari ketika beliau pernah ngajar di pondok kita dahulu. Dan saya yang membacakan, sebab turuk tahammul hadis ini itu ada beberapa, ada 8 ya. Dan yang paling tinggi adalah guru yang membacakan dan kita mendengarkannya. Ya. Dan saya yang membacakan untuk sanad kitab ini, saya yang membacakan dan Syekh Ahmad Abu Nasr mendengarkan, dan beliau memberikan ijazah kepada saya. Itu ijazah kitab. Ini namanya ijazah kitab. Cuma tadi nggak saya bawa, banyaklah tuh. Seperti misalkan kemarin Zaki dapat ijazah matan Tuhfatul Atfal. Itu ada sanadnya di bawah itu. Dari guru ke gurunya, dari ke guru ke gurunya. Tapi sanad saya ini masih panjang ini rentangnya. Yang paling ahli, yang pakar masalah sanad dan ijazah kitab dan hadis di Indonesia ini Ustaz Rikri Auliaur Rahman. Saya juga mendapatkan ijazah dari beliau, salah satu usul Qawaidul Arba', ya, dan juga ijazah ammah yang lainnya. Kalau beliau sangat pendek sekali ijazahnya, pendek sekali jarak beliau dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, maka saya rekomendasikan ambil sanad dari beliau atau dari syekh-syekh yang lain saja. Barakallahu fikum. Demikian Pak, sehingga terjaga keilmuan Islam ini dari masa ke masa. Dan uniknya ketika saya sama atau membacakan kitab salah satu usul misalkan kepada Ustaz Riri Auliaur Rahman, itu ada koreksian beliau. Ini sebagian naskah begini, sebagian nuskha begini. Ini yang saya terima dari guru saya begini. Itu mantapnya ijazah sama ini atau qiraah kepada guru ini. Barakallahu fikum. Baik. Ala kulli hal, saya rekomendasikan antum untuk selalu mencari, dan para ulama mengambil sanad yang lebih tinggi. Selalu mencari sanad yang lebih tinggi. Makanya dahulu ya, itu orang yang paling depan duduknya lebih tinggi sanadnya daripada yang di belakang. Itu dia. Yang paling depan duduknya. Karena dulu jadi para ulama kita hadir 4.000, 5.000. Itu juga lah mungkin antum tak mau di depan. Karena dekat-dekat juga gitu kan. Ala kulli hal, tapi demikianlah para ulama kita. Misalkan Zaki, tengok lagi. Ni Syekh Ahmad misalkan dapat antum sanad dari Syekh Ahmad. Siapa gurunya Syekh Ahmad ini? Antum bisa ambil lagi sanad dari gurunya Syekh Ahmad ini. Sehingga dekat mata rantai kita dengan penulis-penulis kitab itu. Demikianlah para ulama kita, sehingga terjaga agama ini. Taib, ala kulli hal, siapa penulis kitab ini? Penulis kitab ini bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan ini ada buku Masya Allah yang ditulis oleh guru saya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para ulama keturunannya. Ini bukunya. Buku ini sudah diterbitkan oleh percetakan Mujahid Press, dan ini di antara amal jariah beliau. Sebab guru saya Habibi Ihsan bin Syahrani ini telah meninggal dunia. Latar belakangnya sama seperti saya, dan beliau dulu di Martapura di Kalimantan sana. Dan Masya Allah, file-file tentang kitab dan tulisan beliau semuanya ada pada saya. Saya yang megangnya sekarang. Kemudian, jadi bagus sekali ini. Kita mengenal di rumah banyak, di pustaka kita banyak ini. Barakallahu fikum. Dan beliau juga menulis biografinya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang nanti di kajian kitab Qawaidul Muslah boleh saya sampaikan juga. Baik, sedikit kita mengenal penulis kitab ini. Biar tahu kita kitab siapa yang kita pelajari, siapa guru kita. Kalau tak peduli kita dengan ini, itulah keberkahan ilmu itu kurang. Bahkan itulah bentuk kelebihan para penulis. Ketika dituliskan namanya ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuninya. Itulah kehebatan penulis. Itulah keuntungan menulis, semoga Allah mengampuninya. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhi, semoga Allah Ta'ala mengampuninya, mengampuni kedua orang tuanya, mengampuni guru-gurunya. Allahu Akbar. Ini amal jariah, Pak. Makanya jadi ulama itu, jadi da'i itu mesti nulis. Mau nggak mau
nulis gitu ya. Walaupun sebagian penulis itu menunggu masa second waktu baru dia menulis. Seperti Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin itu menulis ketika usianya 30-an tahun. Ketika ilmunya sudah matang, beliau nulis. Makanya antum biasakan nulis ya. Jadi dai nulis, jadi penuntut ilmu nulis. Jadi ngomong, bicara, nulis. Dakwah Nabi itu nulis. Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu nulis surat menyurat. Baik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau, saya ambil dari tulisannya Ustaz Habibie rahimahullah ta'ala ini. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Buraid bin Muhammad bin Musharraf bin Umar bin Mi'dad bin Rais bin Zakhir bin Muhammad bin Alawi bin Wahib bin Qasim bin Musa bin Mas'ud bin Uqbah bin Sunay' bin Nahshal bin Sadda bin Zuhair bin Sihab bin Rabi' bin Abi Sawad bin Malik bin Hanzala bin Malik bin Zaid bin Manat bin Tamin bin Mur bin Ad bin Tabiha bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'az bin Adnan. Demikian para perawi yang terpercaya meriwayatkan nasab Syekh Muhammad. Lihat Pak, sampai ke kakek-kakeknya yang kesekian. Kalau kita, nama kakek kita saja susah kita nyebutnya. Apalagi kalau orang-orang sebagiannya tanya sama ayah kita, ya siapa nama kakek ya? Oh, tak mau dia nyebutnya. Takut dia salah adab atau gimana gitu ya. Sampai orang-orang kampung tuh saya tanya untuk menyebutkan nama kakeknya, tak mau dia, kecuali dituliskannya nama ayah dia tuh, nama kakek kita tuh baru mau dia. Itu kekeliruan orang kita. Padahal dalam Islam nasab itu penting sekali, jelas siapa asal usul kita. Makanya kalau ada anak zina, artinya anak itu apa? Bandung dulu baru Jakarta, ngandung dulu maknya baru nikah. Tuh. Itu nasab dia itu tidak boleh. Misalkan nama dia Ahmad bin Abdullah boleh. Sebab nasab dia itu ayah dia itu hanya ayah biologis, tidak ayah secara syar'i. Ini dia. Jadi nasab ni penting. Sampai ke mana nasab kita? Nah, saya pribadi hanya tahu nama kakek saya. Nama saya Firdaus bin Bashir, ya, bin Firdaus bin Bashir bin Mawin. Itu saja yang saya ketahui. Tidak tahu saya lagi nama kakek dari ayah saya. Antum kalau dapat ditelusuri itu. Sebab ajarkan nasab ini. Ilmu nasab itu bagian dari ilmu Islam. Dan nasab ini juga, makanya di antara petunjuk Rasul dalam memilih wanita itu, kan pilihlah agamanya. Tapi rata-rata orang itu kan dinikahi karena 4 perkara. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Pilih yang elok agamanya. Dan keturunan ini penting. Sebab para ulama memperbincangkan hadis ini, dan saya melihat hadis ini tidak sampai derajat sahih, wallahu taala al-shawab, dari keterangan-keterangan para ahli hadis. Tetapi ada ungkapan innal irqa dassas, sesungguhnya keturunan itu nurun dia, sifat watak atau bakat kalau istilah sekarang itu nurun dia. Makanya nanti kalau mau melihat kita santri yang bagus, tengok keturunannya. Ada enggak yang kiai, ada enggak yang buya, atau ada harapan itu. Itu dia. Jadi ditengok itu. Ada enggak? Jadi sebab dia nurun dia. Seperti misalkan, saya sering sebut Ustaz Abdul Halim ni, saya yakin dia bisa jadi buya karena ayah dia buya. Ayah dia Pak Seregar di Mentuli sana. Itu buyanya di sana dulu. Jadi nurun dia. Itu sebabnya penting kita jadi orang soleh, Pak. Biar anak kita jadi orang-orang soleh. Itu dia. Barakallahu fiikum. Ini ilmu nasab. Jadi makanya kalau yang muda-muda ni tengok, ya, dipilih-pilih betul di mana tempat menumpahkan nutfah, ya, sehingga tidak sembarangan asal orang cantik, asal anaknya cantik kemudian itu nikahi. Tidak, pilih agamanya, tengok dulu keluarga dia seperti apa. Barakallahu fiikum. Baik. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, kita ambil faedah-faedah dari biografi ini. Beliau ini dilahirkan pada tahun 1115 Hijriyah, bertepatan dengan 1700 Miladiyah di kota Uyainah.
sebelah utara kota Riyadh. Syekh tumbuh dalam asuhan ayahnya yang bernama Syekh Abdul Wahab di kota itu. Ya. Berarti beliau 1115 Hijriah. Sekarang 1441 Hijriah. Dah berapa tahun itu? 40. Ini 11. 14. Berarti ada sekitar berapa abad? 300-an ya. 3 abad yang lalu. Barakallahu fiikum. Dan kenapa kita sampaikan biografi beliau? Beliau adalah seorang mujaddid, seorang ulama besar. Ya. Tunggu. Syekh rahimahullahu taala keluarganya adalah keluarga seorang ahli ilmu. Ayahnya adalah seorang ulama. Ayahnya adalah seorang ulama. Dan sejak kecil beliau adalah seorang anak yang cerdas. Beliau sebelum usianya menginjak 10 tahun sudah menghafal Al-Quran. Berarti menghafal Al-Quran adalah bagian dari metodenya para ulama kita sejak kecil. Sekarang ada metode pendidikan, tak usah ngapal dulu. Ini metode yang datang dari barat. Yang penting memahami. Metode Al-Islam adalah menghafal. Dahulu Al-Quran ini, Pak, kalau tidak dihafal, tidak bisa kita bacanya. Tidak ada zaman Nabi mushaf. Zaman Nabi tidak ada mushaf. Makanya, membaca Al-Quran itu ya dengan hafalan. Dan para ulama kita menghafal. Sejak kecil tu mereka menghafal. Al-Imam Syafi'i sebelum beliau balik juga sudah menghafal Al-Quran. Disebutkan sekitar umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Allahu Akbar. Maka menghafal Al-Quran itu bagian dari metode Al-Islam. Jangan pernah berkhayal untuk menjadi anak kita tidak menghafal. Oh, tidak usahlah dulu menghafal. Menghafal tu tunggulah dulu. Besok-besok. Yang penting tanamkan dulu cintanya. Yang penting tanamkan dulu imannya. Ajib. La ilaha illallah. Tidak menghafal. Namun, permasalahan yang ada. Ini dia. Permasalahan yang ada sebenarnya seperti ini. Saya melihat seperti ini. Sesungguhnya anak-anak kita itu harus ada tahapan-tahapannya dalam pendidikan. Kata Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityan hazawira, ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an." Dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu kami remaja yang tengah tumbuh kembang. Mendapatkan hidayah mereka, kami belajar iman sebelum kami belajar Al-Quran. Kemudian barulah kami belajar Al-Quran. Fazdadana bihi imana. Maka bertambahlah dengan sebab mempelajari Al-Quran, ini iman kami. Berarti belajar apa dulu? Belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, seingat saya. Al-Imam At-Tabrani dan Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman menyebutkan perkataan Jundub kepada salah seorang tabi'in, wa antumul yaum ta'lamun al-Quran qabla al-iman. Adapun kalian sekarang belajar Al-Quran sebelum belajar iman. Berarti menurut Jundub radhiyallahu taala anhu, dan ini adalah metode Nabi, karena Nabi yang mengajar mereka dalam belajar agama ini. Kunna ma'an Nabi, dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Berarti Jundub adalah muridnya Nabi. Berarti sesungguhnya ini adalah metode Nabi. Kata Syekh Sulaiman hafizahullah ta'ala, murid pertama kalangan umat ini adalah para sahabat Nabi SAW. Sahabat-sahabatku yang kucintai kerana Allah, belajar iman sebelum Al-Quran. Kata Jundub, sebuah kesalahan belajar Al-Quran sebelum belajar iman. Tapi sebenarnya belajar iman juga dari Al-Quran, kerana Al-Quran isinya adalah iman. Namun kalau hanya sekadar menghafal begitu saja tanpa ada nilai-nilai iman, tanpa ada tadabbur Al-Quran, itulah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam At-Turtusi rahimahullah ta'ala, di antara wa mimma ibtada'ahun nas, di antara perkara bid'ah yang dibuat-buat oleh manusia adalah menghafal kalamullah saja, menghafal huruf-huruf Al-Quran tanpa mentadabburinya, tanpa merenungi maknanya, tanpa memahami maknanya. Sahabat-sahabatku yang kucintai kerana Allah, maka kalau anak kita sampai dahulu ditanyakan kepada Syekh Walid Saifun Nasr, bagaimana hukumnya anak-anak diajarkan tahfiz saja tanpa diajarkan tadabbur? Ini tidak boleh. Anak-anak itu tetap diajarkan tadabbur Al-Quran.
Ini ajaran iman. Maka anak kita ditengok dulu. Dia sudah mantap dah imannya? Sudah tertanam tak dalam hatinya iman? Ibarat tanaman, menanamkan ilmu, menanam apapun, seperti tumbuhan, disuburkan dulu tanahnya. Makanya Al-Utsaimin dalam Khulasah Ta'zimul Ilmi menyebutkan, poin pertama dari 20 poin menuntut ilmu yang beliau sebutkan, yang pertama adalah tathiru wi'a'il ilmi, menyucikan wadahnya ilmu, wa huwal qalbu, dan wadahnya ilmu adalah hati. Berarti yang pertama, sucikan dulu hatinya, tanamkan iman, tanamkan kecintaan kepada Allah. Seperti tanaman, suburkan dulu tanahnya, gemburkan tanahnya, gali lubangnya, kasih pupuk, hilangkan gulma-gulma yang ada. Sudah mantap, baru masukkan bibit sawitnya. Demikianlah kiranya. Maka tinjau dulu anak-anak kita ini seperti apa. Ajarkan dia hafalan, tapi tidak kosong dari iman. Ajarkan dia Al-Quran, talqinkan Al-Quran, tapi tanamkan nilai-nilai Al-Quran, sehingga hatinya menikmati Al-Quran, mencintai Al-Quran. Kalau anak dipaksa ngapal Quran, Pak, paksa ngapal Quran, kamu nak hafal Quran ya, atau nanti menghafal Quran itu hanya untuk mengejar target bagaimana ujian dapat lulus, sekadar itulah tuh. Sehingga hafal di Al-Quran 30 juz, selesai, setahun 2 tahun hilang hafalannya, tinggal 5 juz lagi. Setahun 2 tahun dari hilang 5 juz tadi, tinggal juz apa? Juz tomat, juz pokat, itu lagi. Habis semuanya. La ilaha illallah. Nah, itu penting, Pak. Maka kalau anak ngafal Quran, dia di pondok, Pak, tapi pulang ke rumah nyapu tak pandai. Kalau perempuan masak tak mau, diam saja mojok dalam kamar, tak kenal dengan sanak keluarga, tak kenal dengan karib kerabat, ajak sedikit kerja tak mau, apapun tak peduli. Itu sosial masyarakatnya sudah kurang. Ada yang salah dalam pendidikannya. Percayalah sama saya, ada yang salah dalam metode pendidikan kita. Sebab Al-Quran tak mungkin menjadikan anak kita galau. Kalau Al-Quran menjadikan anak kita galau, berarti ada yang salah dari metode mengajarkan Al-Quran itu. Sekarang banyak anak-anak penghafal Quran galau. Sedih kita, Pak. Seperti yang saya ceritakan. Sampai mencuri. Ya, stres dia. Nah, itu dia. Makanya, kalau kita lihat metodenya yang diajarkan oleh Nabi dan para ulama dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, anak itu, Pak, itu waktu kecil dari usia 0, bahkan masih dalam kandungan, itu dibacakan Al-Quran, atau ibunya seorang yang soleha membaca Al-Quran. Dengar anak ini sampai usia 7 tahun. Ini masa-masa emas. Disinilah belajar iman, disinilah belajar adab. Begitu usia 7 tahun, penyempurnaan belajar iman dan belajar adab ini dikutab di tempat mereka belajar agama. Kalau dulu di alam Minangkabau ini, di Sumatera ini, atau di alam Nusantara ini, itu di surau. Makanya saya sebutkan, waktu ketek belajar merangkak di rumah ayah bundo, sarotodun sana, belajar adab budi pekerti, belajar budi. Itu waktu merangkak di rumah ayah dan ibu, di rumah dun sanaknya, belajar budi. Begitu mereka beranjak, lalu pendidikan yang kedua di alam Minangkabau itu dulu adalah, atau di Sumatera ini, atau di Nusantara ini, apa? Tempat toga, tempat duduk di surau, jobuya sarto kawan duduk mengaji. Jadi surau. Maka fungsi surau itu tidak hanya sekedar belajar ngaji saja, banyak yang lain. Seperti surau buya. Di mana ada buya, di situ ada surau. Di mana ada surau, di situ ada buya. Baik, itu kecil orang Minang. Saudaraku yang kucintai karena Allah. Kemudian yang ketiga, lah selesainya tuh tompek toga di halaman surau belajar silek. Sehingga mereka punya kepercayaan diri. Anak-anak kita kok, kalau di negeri-negeri lain sekarang, Pak, itu belajar apa? Mereka wajib militer. Tengok kekar-kekar sehat-sehatnya, nak jidok itu. Jadi sehingga anak tu sehat, dilatih. Jadi makanya pendidikan itu iman, adab, bahasa Arab, silek. Jadi belajar silat tu wajib tu, Pak. Yang tadi malam saya lama sekali merenung bagaimana silek mengajarkan santri-santri kita, atau khusus juga anak saya belajar silat.
Ya, silat tua. Itu mantap. Bagaimana silat itu mengasah budi pekerti anak. Baik, bukan ini pembahasan kita sekarang. Cuman biar jangan jenuh, saya ambil dari faedah-faedah ini. Itu ya. Lalu tinggal yang kompek leh. Tompek balari, merantau mencari ilmu dan rezeki. Itu orang dulu. Supaya merantaunya leh, mencari ilmu. Tinggal yang kelima. Pulang ke kampung berkhidmat, mengabdi kepada Allah, berkhidmat kepada masyarakat, membina masyarakatnya. Jadi di rumah, di surau, belajar silat di halaman surau, kemudian pergi merantau, pulang lagi ke negarinya untuk mengabdi kepada Allah, berkhidmat kepada masyarakat, membina masyarakat. Sehingga teringat di kampungnya. Nya kau tu ketek lah terasah dengan alam. Ndak, kini itulah kita. Kadang-kadang tiba di hari raya, ndak pergi ke rumah dun sana, ndak pergi ke mana-mana. Wah, ajak ke kebun binatang, ajak keluar daerah. Sehingga anak-anak kita tidak menyatu hidupnya dengan keluarga kita, tidak menyatu dengan alam, sehingga tidak ada kenangan indah masa kecilnya, sehingga dirantau orang yang negeri orang yang terkenang dia. Baik-baik, panjang. Kembali kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lah dapat kesimpulan bagaimana supaya anak kita menghafal Al-Quran. Tanamkan menghafal Al-Quran tu sejak seketik, sejak kecil, tapi iman dan adab dimasukkan. Kisah-kisah Al-Quran diceritakan. Penting tu kisah-kisah Al-Quran diceritakan. Bagaimana iman. Makanya dahulu mereka dalam urutan surat Al-Quran turun, itu ayat-ayat yang surat-surat yang pertama turun itu berbicara tentang iman dengan Allah, berbicara dengan iman tentang hari akhirat. Itulah yang dimasukkan ke dada-dada anak-anak muda di zaman para sahabat. Itu dimasukkan. Belum yang lain lagi. Begitu dimasukkan iman, dimasukkan keyakinan yang mendalam, masyarakat menghafal Al-Quran, mantap jadinya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab usia 7 tahun atau sebelum usia 10 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran. Beliau seorang anak yang cerdas, sampai ayah beliau sendiri terheran-heran menyaksikan kecerdasan dan kepandaian anaknya. Ya, sampai sering beliau mengambil faedah dari anaknya. Jadi kalaulah dia anak dari awak, cerdas anak dari kita, jangan malu ambil faedah dari anak. Itu dia. Tapi jangan pula heran, Pak. Sekarang kan ada pula kadang-kadang kita jangan keliru, jangan salah. Oh, kalau menjadikan anak kita tu soleh, menjadikan anak hafiz Quran, tak mungkin anak jadi hafiz Quran. Kalau kita tak hafiz Quran pula, keliru tu. Betapa banyak para ulama, ibundanya hanya orang-orang biasa, tapi anandanya seorang hafizul Quran, seorang ulama, bahkan hafiz hadis. Jangan keliru, Pak. Maka yang paling penting tu ada tekad seorang ayah mendidik anaknya. Jadi kalaupun kita tak menghafal Quran, mesti ada harapan anak kita jadi hafiz Quran. Itu diingat ya. Baik. Kemudian Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala, saking bagusnya beliau, ia benar mempercayakan kadang untuk jadi imam anaknya ini. Ya, pada masa usianya yang masih sangat kecil. Bahkan ayahnya ini juga menikahkannya pada usia yang masih dibilang belia. Jadi kalau anak nampak cerdas, anak nampak bagus, itu nikahkanlah tu. Soal menikahkan ini saya mau berikan sebuah faedah. Semoga Allah Ta'ala merahmati ayahanda saya rahimahullah Ta'ala. Ayah saya berani menikahkan saya di usia saya yang belum genap bilangan masehinya 18 tahun. Begitu saya sampaikan, tak ada menolak. Ya, tak ada menolak ayah saya. Semoga Allah merahmati beliau. Di hadapan saya ada dulu seseorang yang bercengkrama dengan ayahanda saya. Lalu ayah saya bercerita dengan dia bagaimana anak dia ini. Anak dia sudah kuliah. Ayah saya menyarankan agar anaknya ini dinikahkan segera. Kata bapak ini, saya tidak bisa. Sebelum tamat anak saya kuliah, tidak akan saya nikahkan. Ayah saya menyarankan nikahkanlah. Kata dia tak nikahkan. Tapi di kemudian hari Allah tunjukkan kebenaran nasihat ayah saya itu. Akhirnya anak dia tu terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Wal iyadzu billah, akhirnya anak dia tu jatuh dalam perzinahan. La ilaha illallah. Maka di sini Pak, alhamdulillah, ayah saya dulu saya menikah asal anak dan bakata lui berjalan peso selesai. Berkata lurus berjalan apa tu? Tak pandai saya bahasa Indonesianya.
Ha? Asal lurus perjalanannya baik, bagus, benar, dah selesai. Anak tu ditengok, Pak. Kalau anak kita dah nampak nampak ada bahaya, mudarat yang akan datang dari pergaulan dia, nikahkan saja lagi. Kita bimbing dia setelah itu. Itu tanda kita. Kita bimbing dia. Sekarang pendidikan kita ini bahaya, Pak. Dulu itu nikah itu, tengok di dalam sejarah alam Melayu, alam Nusantara, itu orang umur 13 tahun nikah. Memang dah dewasa. Makanya sekarang pendewasaan anak itu sangat berkurang dengan metode pendidikan yang ada hari ini. Dalam pendidikan Islam, setiap anak balik wajib akil. Makanya balik berakal. Balik akil. Makanya pendidikan itu seharusnya menciptakan atau mendidik anak, setiap anak balik mesti berakal. Sekarang sudah banyak yang balik tapi belum berakal. Dah tamat kuliah lu nyoba berakalnya leh. Dah tamat kuliah belum berakal lagi. Itu banyak. Namun balik sudah, perempuan dah tahu, muda-mudi dah kenal. Pendidikan sekarang ni begitu, Pak. Jadi dirangsang untuk dewasa nafsunya, untuk dewasa syahwatnya, akalnya belum. Maka pendidikan itu ada pendidikan apa? Pendidikan hati, pendidikan akal, pendidikan jasmani. Ini nafsu dia dididik sehingga dia balik kenal dengan dunia muda-mudi, tapi akal dia tidak dididik, ya, sehingga tak bisa mandiri. La ilaha illallah. Sahabat-sahabat yang kucintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala, usia menikah pun sekarang makin perlambat. Dulu yang perempuan 16 tahun, sekarang dah tambah lagi. Ya, baru dapat izin. Kalau enggak harus apa dulu, sidang sampai ke kabupaten sana. Ya, bisa juga. Ala kulli hal, ini tanggungjawab kita, Pak. Tengok anak kita ni. Kalau enggak bisa terjatuh kita, Pak. Makanya Rasul kan menyebutkan, apabila datang kepadamu orang-orang yang melamar, idza ja'aka man tardawna dinahu wa khuluquhu, apabila datang kepada anak perempuanmu orang melamar yang engkau ridhai agamanya, engkau ridhai akhlaknya, fazawwijuh, nikahkan dia. Jika tidak, fa illam takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, jika tidak, akan terjadilah fitnatun fil ardi, fitnah di muka bumi ini, dan kerusakan yang besar. Bahaya. Itu dia. Bahaya sekali, Pak. Maka ini ditimbang-timbang. Yang penting sekarang pendidikan anak itu tugas kita orang tua. Sekolah tuh sekarang, Pak, lama sekali baru bisa mendewasakan anak. Itulah. Itu sebabnya sekarang saya ikut kuliah tentang Islamisasi sains. Ya. Tak nyari ijazah. Ikut belajar tentang Islamisasi sains. Bagaimana mengislamisasi pelajaran IPA, IPS, sains-sains, ya, yang ada di bangku-bangku sekolah itu sekarang. Ya, SMP, SMA. Ini penting sekali. Sebab banyak yang perlu diislamisasi. Jadi ayahnya Syekh Muhammad menikahkan anaknya masih terhitung belia. Jadi tengok-tengok. Tapi itulah tugas kita dididik, bukan hanya sekedar menikahkan saja, tapi juga mendewasakan anak. Barakallahu fiikum. Kembali kita kepada Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala. Kerana memang kisah para ulama itu bukan hanya sekedar kisah-kisah begitu saja. Sebab kisah ini keedahnya bukan hanya untuk dikenang. Kalau hanya untuk dikenang, ia sebagai kenang-kenangan saja. Tapi ia dijadikan panduan untuk menapak tilas masa depan yang gemilang. Ala kulli hal, Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, saya anjurkan baca buku ini sajalah, ya. Baca buku ini. Ya. Beliau setelah menuntut ilmu, belajar kepada ayahnya, belajar kepada ulama, mendakwahkan tauhid. Banyak beliau mendapatkan tantangan di abad ke-12 itu, Pak. Banyak sekali beliau mendapatkan tantangan. Sampai-sampai ada rencana untuk membunuh Syekh secara sembunyi-sembunyi, ya. Rencana itu dilakukan dengan memanjat dinding rumah Syekh di waktu malam dengan tujuan membunuhnya secara diam-diam. Ya. Namun Allah menggagalkan rencananya. Mereka membuat makar, Allah juga membuat makar. Wallahu khairul makirin. Makar Allah, tipu daya Allah lebih dahsyat. Jangan takut, jangan gentar. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana.
Jangan takut, jangan gentar. Pertolongan Allah bersama kita. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah takkan pernah takut dan takkan pernah gentar. Begitu orang ini masuk, nampak manjat dia, terlihatlah oleh tetangganya. Akhirnya dia berteriak, membangunkan orang, terpaksalah rencana itu gagal. Lari mereka, dikejar oleh kerumunan massa. Ini dia dakwah ilallah. Ada tantangannya, tapi yakinlah dengan pertolongan Allah. Demikian pun dengan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Sampai sering kali ada bom ingin membunuh Syekh Muqbil, permata negeri Yaman dahulu. Ya, sampai satu hari Syekh Muqbil sedang memberikan pidatonya, lalu ada orang yang ingin bom bunuh diri. Sudah disetting menitnya, tapi ternyata Syekh Allah takdirkan yang biasanya pidato beliau sekian menit, kali ini kurang. Sementara settingannya settingan biasa pidatonya Syekh. Akhirnya karena Syekh sudah berhenti, beliau akan duduk tentunya. Tentulah bom ini tidak akan fokus atau tidak akan membunuh saya ini. Karena dah lewat. Saya duduk. Ini belum mau apa lagi. Akhirnya orang ini lari keluar. Begitu lari keluar, bom pun meledak di luar. Kata Syekh Muqbil, sebagaimana pada kalam-kalamnya yang lain, silahkan bunuh Muqbil, akan tumbuh 1000 Muqbil. Dakwahnya seorang ulama. Makanya Syekh Muqbil itu luar biasa. Satu hari ada orang yang masuk ke perpustakaan beliau dan membawa senjata. Sudah mengacungkan senjatanya ke Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Tapi pertolongan Allah bersama para walinya. Dan ketika itulah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, ia pasrah kepada Allah. Dan orang itu pun tergeletak lemas. Lalu dikejar oleh murid-murid yang ada di pustaka itu. Dan orang pun ditangkap, dibawa lemas seketika. Allahu Akbar. Inilah pertolongan Allah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah itu tidak ada takut, tidak ada gentar. Maka jangan sekali-kali sandarkan dakwah ini kepada keahlian kita. Jangan sandarkan dakwah ini kepada harta kita. Kalam Syekh Muqbil yang sangat indah. La tu'alliqud da'wah bi syakhs fa in mata matatid da'wah wa 'alliquha billah. Jangan gantungkan nasib dakwah kepada seseorang. Kalau digantungkan kepada satu orang atau kepada seseorang, dia mati. Matilah dakwah. Tapi gantungkanlah kepada Allah. Apa sebab Syekh Muqbil mengatakan demikian? Fa innahu hayyul ladzi la yamut. Karena sesungguhnya Allah lah zat yang maha hidup. Hidupnya tidak akan pernah mati. Makanya dakwah ini saya katakan sebagaimana dikatakan oleh para dai-dai, kalau dakwah ada uang dia jalan, tak ada uang tak jalan, itu ruh dakwah belum masuk. Kalau ruh dakwah yang sudah masuk, Allahu Akbar. Jangan sandarkan kepada kemampuan kita. Sandarkan kepada Allah. Ya Allah, saya mau buat seperti ini, ya Allah. Saya serahkan kepada Engkau, ya Allah. Ini agama Allah. Allah yang akan menolongnya. Barakallahu fiikum. Baik. Kemudian Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala wafat pada bulan Syawal atau bulan Zulqa'dah tahun 1206 Hijriyah. Berarti berapa tahun umur beliau? 11, 15. Kurangi 12, 6. Berapa itu? Sekitar 90 berapa? 6 tambah 85. 85 tambah 6 91. Sekitar 90-an umur beliau. Allahu Akbar. Ya. Beliau seorang yang gigih berdakwah, ya. Selama kurang lebih 50 tahun beliau berdakwah kepada Allah. Allahu Akbar. Pengalaman yang luar biasa. Tantangannya banyak. Dan kitab-kitabnya yang beliau tulis banyak sekali, ya, tidak kurang dari 43 kitab yang dituliskan oleh Ustaz Habibie rahimahullah ta'ala di sini. Dan beliau di antara dakwahnya juga adalah dengan tulis-menulis, berkirim surat, kirimkan surat, itu dakwah beliau. Kalau zaman sekarang tak pakai kertas, pakai WA itu bisa. Kepada adinda tersayang Ahmad, engkaulah harapan kanda. Coba kirim. Sentuh hatinya. Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala di antara bentuk karakteristik dakwahnya dengan tulisan itu, ya'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ini bentuk kasih sayang.
Jadi kalau ada umpamanya adik kita atau siapa yang ingin kita dakwahi, coba kirim surat WA. Bawa dia ke alam-alam yang mungkin dia ada kenangan-kenangan indah kita di masa kecil dulu. Wah, mantap. Sentuh dia dengan itu. Anak kita juga demikian. Anda tersayang, harapan ayah kamu lah nak. Kirim dengan WA. Itu murasalah itu. Surat menyurat zaman sekarang mudah sekali. Sentuh hatinya. Entah berapa lama umur ayah lagi, entah berapa lama umur emak lagi nak. Engkaulah harapan kami nak. Dulu waktu kecil nak, kamu pernah begini, begini, begini. Ingatkan dia dengan kenangan indah. Ingatlah wasiat ayahmu ini. Sentuh hati kita. Baik, ala kulli hal, Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala adalah seorang mujaddid. Apa jasa beliau? Beliau adalah seorang mujaddid, seorang pembaharu. Apa pembaharu itu? Dalam surah Abi Daud, Imam Abu Daud juga meriwayatkan sebuah hadis. Inna Allah yab'atsu li hadhihi al-umma ala kulli ra'sin mi'atin man yujaddidu laha dinaha aw kama qala. Sesungguhnya Allah senantiasa mengutus pada penghujung setiap 100 tahun orang-orang yang senantiasa mentajdid, memperbaharui agama ini. Makna tajdid adalah mengembalikan agama ini kepada ajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di abad ke-12 beliaulah mujaddidnya. Abad yang kedua disebutkan juga Syekh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi di abad ke-12 ini beliau, saat itu banyak kesyirikan-kesyirikan terjadi. Beliau mengembalikan umat kepada agamanya yang sahih. Namun beliau ini mendapat fitnahan. Beliau mendapat fitnah ya, tentang dakwah ini. Sahabat-sahabat yang kucintai kerana Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kita ketahui bahawa beliau difitnah. Dakwah beliau ditentang. Ya. Tetapi kerana kesabaran beliau, akhirnya bersama Raja Saud ketika itu, Saud ketika itu dibantulah dakwah beliau. Akhirnya dengan keberkahan dakwah itulah berdirinya kerajaan Saudi Arabia. Syekh juga disokong oleh penguasa keturunan Saud. Saya ini disokong oleh Al Saud ini, sehingga sekarang alhamdulillah keberkahan dakwah Syekh inilah. Lihatlah seperti yang disampaikan oleh Raja Salman, bahawa sekarang Mamlakah As-Saudiyah berdiri di atas tauhid. Negara yang berdiri di atas tauhid ini asar pengaruh dari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan sekarang keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu disebut dengan Alu Syekh, Alu Asy-Syekh, keluarga Syekh. Ini ada satu kitab Syarah At-Tamhid li Syarah Kitab At-Tauhid. Ini karyanya Syekh Abdul Aziz Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Ini di antara keturunan beliau hari ini. Barakallahu fikum. Raja Arab Saudi yang beliau juga qadarullah buta, tapi luar biasa keilmuannya. Baik, jasa beliau luar biasa sehingga dakwah tauhid itu tersebar sampai kemana-mana. Dulu saya kenal dengan orang-orang yang berkulit hitam via media di internet ya. Saya bercerita-cerita di Togo sana. Masya Allah, ternyata dakwah tauhid sampai di sana juga dai-dai dari Saudi. Alhamdulillah sekarang Saudi juga mendidik anak-anak negeri ini. Setiap tahunnya diambil sekian ratusan orang. Bahkan kalau dari negeri-negeri kafir itu diprioritaskan sekali. Ini asarnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Allahu Akbar. Tapi memang fitnah dakwah itu tidak akan pernah hilang. Demikianlah sunnatullahnya dalam perjuangan ini. Namun pada hakikatnya ada 3 golongan musuh-musuh dakwah beliau ini. Ada 3 golongan. Yang pertama, golongan orang ulama khurafat, yang mereka melihat yang hak itu batil, yang batil itu hak. Sehingga mereka menganggap bahwa mendirikan bangunan di atas kuburan lalu menjadikan masjid untuk bersembahyang, bersalat atau berdoa di sana bagian dari ibadah. Ini kan bagian dari hal yang dilarang oleh Nabi. Ini yang ditentang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Makanya ulama-ulama yang seperti ini tidak suka dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dengan tradisi-tradisi yang seperti itu. Rasulullah SAW melarang untuk membangun kuburan ini. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meruntuhkannya bersama Raja Saud. Sahabat-sahabat yang kucintai kerana Allah Subhanahu wa taala, itu golongan pertama, ulama-ulama yang memang banyak khurafatnya. Yang kedua, golongan ulama ta'assub
ta'assub mazhab, yang sudah fanatisme buta, taklid buta. Dan yang ketiga, golongan yang takut kehilangan pangkat dan jabatannya, kehilangan kedudukannya. Inilah yang menantang dakwah beliau. Dan juga ada fitnah dari orang-orang barat, dari Inggris dan yang lainnya. Ya, karena dengan pengaruh dakwah beliau, mereka tidak dapat menjajah Saudi ala kulli hal. Kemudian difitnahlah, sehingga dibuatlah sampai ke daerah kita ini ada video disebutkan Wahabi produk Yahudi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sahabatku yang kucintai kerana Allah, betul Wahabi itu sesat, tapi Wahabi itu ada dua. Ini perlu dicamkan. Wahabi itu ada dua. Yang pertama, Wahabi yang di abad ke-12 Hijriah. Nama beliau Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi, 1115 sampai 1206 Hijriah. Tapi ini akidah tauhid. Ya, akidahnya. Namun ada Wahabi yang sesat, namanya Muhammad bin Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum. Ini yang hidup pada abad kedua Hijriah, 100 Hijriah sampai 197 Hijriah. Inilah yang mereka, yang golongan Wahabi yang sesat itu, di mana akidah mereka adalah akidah Khawarij. Ya, akidah Khawarij, Wahabiyah al-Ibadiyah namanya. Ini sesat, difatwakan sesat oleh para ulama seperti disebutkan oleh Al-Imam Al-Lakhami. Ini dia yang sesat itu. Jadi tidak sama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang di Najd, di Saudi. Ala kulli hal. Kalau ada yang menyebutkan tentang Wahabi ini sesat, maka kita katakan, in kana tabi'u Ahmad Wahabi fa ana al-muqirru bi annani Wahabi. Sekiranya pengikut Nabi Muhammad itu disebut Wahabi, maka kita proklamirkan diri kita adalah seorang Wahabi. Dahulu di negeri India sana, ada seorang ulama yang senantiasa setiap kali majlis ilmunya menjelek-jelekkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Lalu adalah seorang muridnya yang belajar, dia belajar kitab Wahabi ini, ke Saudi atau kemana dia belajar, lalu pulang lagi ke negeri India. Lalu syekhnya ini tetap mendoakan kejelekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Ya, mendoakan keburukan. Lalu kitab Tauhid ini dihilangkannya kulit kitab ni. Seingat saya demikian ceritanya. Atau tidak tahulah Syekh ini bahwa kitab yang akan diberikan muridnya ini adalah kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh, tolong tengok kitab ni Syekh, gimana kira-kira. Lalu diberikan ke Syekh, dibacanya, berulang kali dibacanya. Besok bertanya lagi murid ni, gimana kitab itu Syekh? Oh, Masya Allah, ini mantap, inilah tauhid, inilah agama Allah. Demikianlah kira-kira tauhid. Lalu muridnya ini mengatakan, ya Syekh, tidak salah ini Syekh. Iya, mantap, bagus ini. Inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kau doakan. Sebut-sebut setiap kali majlis itu Syekh. Dia kaget dan dia pun bertaubat. Dan setiap kali majlisnya dia bertaubat. Bentuk taubatnya, dia mendoakan kebaikan untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Inilah Wahabi. Allahu Akbar. Orang seringkali tidak tahu bagaimana kitabnya. Dulu saya juga sangat benci dengan dakwah Wahabi ini. Benci sekali kerana doktrin demikian. Tapi Allah buka hati. Allah buka hati. Lalu kita pelajari, tengok kitab Tauhid, tak ada yang mengajarkan macam-macam, melainkan mengajarkan tauhidullah, mentauhidkan Allah. Allahu Akbar. Silakan lihat kitab sih. Dan prinsip kita dalam beragama, kullu yu'khadh wa yurad min qawlihi ila sahib hadzal qabr, di mana Al-Imam Malik menyebutkan setiap orang bisa diterima dan ditolak ucapannya kecuali pemilik kubur ini, dan beliau mensyaratkan kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para ulama, kalau dia salah kita tak terima, kalau dia betul kita ikuti. Jelas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukanlah manusia maksum. Beliau seorang ulama yang juga ada salah dan khilafnya, wajar. Tetapi menjelekkan beliau, menjatuhkan beliau, ini sebuah kezaliman yang besar untuk beliau. Ya, sahabat-sahabatku yang kucintai kerana Allah Subhanahu wa taala. Namun hendaklah kita mencontoh apa yang pernah diceritakan, bahawa dahulu ada seseorang yang benci dengan dakwah Wahabi. Lalu ada pengikut Wahabi itu,
Ya, pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu bermuamalah dengan orang ini. Bermuamalah selama sekian tahun, belasan tahun dia bermuamalah. Muamalahnya baik, interaksi muamalahnya baik. Lalu dia pun dapat menyimpulkan di mana letak kesalahan, di mana letak kesesatan orang Wahabi ini. Orang Wahabi ini baik-baik. Allahu Akbar. Dia pun akhirnya bertaubat. Kalau demikianlah kiranya, kalau kita bisa menunjukkan bahawa Wahabi itu adalah bagian dari akhlak, dari akidah yang benar, akhlak yang baik. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang kucintai kerana Allah SWT. Dan jam berapa ni? 20.17. Baru penjelasan ini. Baik, saya lanjutkan dulu. Sabar Pak. Belajar beginilah. Lalu, apa pembahasan yang terkandung dalam kitab Tauhid ini? Pembahasan yang terkandung dalam kitab Tauhid ini adalah Tauhid Uluhiyah. Kita sama memaklumi bahawa Tauhid itu ada 3. Tauhid Rububiyah, Uluhiyah dan Asma' was Sifat. Tetapi dalam kitab beliau ini, beliau tidak membahas Tauhid yang lain. Tapi beliau membahas Tauhid Uluhiyah. Beliau membahas Tauhid Uluhiyah. Tauhid yang membahas tentang bagaimana menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala menyebutkan tidak belah beliau membahas yang lain dalam kitab beliau selain dari Tauhid Uluhiyah ini kerana ada 3 sebab. Yang pertama, sesungguhnya tauhid apabila disebut secara mutlak dalam nas-nas Al-Quran dan hadis, tauhid apabila disebutkan secara mutlak dalam nas-nas Al-Quran dan hadis, maka sesungguhnya maknanya adalah tauhid uluhiyah. Tauhid secara mutlak itu dalam nas-nas Al-Quran dan hadis. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala dalam syarah kitab Tauhid ini, maknanya adalah tauhid uluhiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya kebutuhan yang besar sekali di zaman penulisan kitab ini ialah untuk mengokohkan tauhid uluhiyah umat, agar umat tidak tergelincir dari tauhid uluhiyah ini. Yang ketiga, tauhid rububiyah sedikit sekali orang yang menyelisihinya atau menentangnya. Sehingga beliau tidak membahas tauhid rububiyah. Tapi sebenarnya ada yang keempat, tauhid asma wa sifat tidak dibahas karena sudah banyak ulama yang lain yang menulis pembahasan kitab tauhid asma wa sifat. Sehingga yang tersisa apa? Pembahasan tauhid uluhiyah secara mendalam belum banyak atau belum ada. Ya, sehingga beliau pun melihat inilah yang paling penting. Itulah bentuk apa? Bentuk keahlian beliau, bentuk keulamaan beliau. Karena ulama itu begini, Pak. Ia bagaikan jantungnya umat. Dia bagaikan urat nadinya umat. Ia merasakan getaran umat. Apa yang dirasakan umat, dia rasakan. Itu seorang ulama, seorang dai. Makanya dulu fungsi surau dan buya itu buya itu betul-betul bukan hanya untuk salat saja, bukan untuk masjid saja, tapi apa kebutuhan umat. Seperti kondisi Covid hari inilah, umat bingung. Jadi dalam sejarah surau dan buya dan di surau ini menjadi penghubung umat dengan orang-orang kaya. Menjadi solusi. Nanti ada datang orang, buya, Pak ya, hidup gini buya, dapat ya zaman sekarang nih buya, apa cara buya? Buya tentu kali pertama sabarlah, sabar dulu. Ini ujian Allah. Sabarlah dia. Nanti datang lagi buya, apa cara oleh buya? Apa cara oleh buya? Kalau payah. Buya pun kasih sabar, itulah sabar tu. Wasta'inu bis sabri apa? Wasabiru warabitu, bersabarlah dan kuatkan. Isbiru wasabiru.
Apa ayatnya? Ya allazina amanu sabiru wasabiru. Wahai sekalian orang yang beriman, sabarlah dan kuatkan kesabaranmu. Dah 2 kali itu dapat sabar. Datang ketiga kali, mungkin tak pelajaran sabar juga lagi dikasihkan. Ni mati tak makan lagi di rumah. Itulah tuh. Jadi Buya zaman dulu itu banyak tangannya di atas daripada tangan di bawah. Kalau Buya sekarang banyak tangannya di bawah. Untuk apa? Dapat amplop. Itulah tuh. Buya ceramah sana sini, kasih amplop, tangannya di bawah. Kalau Buya dulu tidak, ulama dulu tidak, Nabi tidak. Justru Nabi yang memberikan kepada para sahabatnya, bukan harta Nabi sendiri, bukan harta Buya, bukan harta ulama seorang alim itu sendiri, tapi harta orang kaya. Siapa di antara kalian yang bisa memberi membantuan kepada si fulan, kepada si alan? Itulah tugas ulama, itulah tugas Buya. Itulah. Sekarang itu yang tak hadir. Sebab Buya tak punya surau lagi, surau tak punya Buya lagi. Buya pindah-pindah suraunya. Sehingga nanti bahan ceramahnya apa? Udah 10 kali ceramah itu aja bahannya. Sebab beda-beda suraunya. Beda-beda masjidnya. Tapi kalau duduk Buya di satu surau, dia menyampaikan kajian. Terus dia harus belajar lagi. Tuh. Dan nanti saya sampaikan bagaimana fungsi masjid atau surau ini. Ala kulli hal, saya ingin menggarisbawahi. Seorang ulama bagaikan jantungnya umat, bagaikan uratnya nadinya umat. Mereka merasakan getaran umat. Apa yang dirasakan umat? Itulah dia. Maka di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, banyak kesyirikan itu pada tauhid uluhiyah. Beliau pun menulis kitab yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Maka pembahasan beliau banyak di sini. Ini menunjukkan bentuk kealiman beliau. Masya Allah. Kalau ingin tahu kita kitab-kitab akidah, ini ada Syarah Akidah Salaf yang ditulis oleh Ustazuna Abdul Hakim bin Amir Abdad. Itu beliau di bagian awal-awal, beliau menuliskan tentang kitab-kitab pembahasan tentang akidah, ya. Para ulama kita menulis kitab akidah ni macam-macam bentuknya. Ada yang bentuknya menjelaskan akidah yang benar. Ada pula yang bentuknya membantah akidah yang sesat. Jadi membantah akidah yang sesat itu bagian daripada metode ulama Ahlussunnah. Seperti An-Naqdu ala Bishr al-Marisi. Ini ditulis oleh Al-Imam Ad-Darimi, ya. Tulis oleh Al-Imam Ad-Darimi. Ini bantahan terhadap Bishr al-Marisi. Demikian juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal menulis kitab Ar-Raddu ala al-Jahmiyah wa Zanadiqah, ya. Dan kitab yang lain. Jadi ada bentuk kitab itu yang menuliskan tentang akidah umat. Ini pembahasannya. Ada bentuk kitab itu yang membantah akidah yang keliru. Itu juga melihat kondisi yang ada ketika itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya rekomendasikan sekali untuk kita baca buku ini. Ya, di rumah kita sediakan buku untuk terus kita baca. Baik, banyak baca, banyak tahu, banyak ilmu. Baik, saya lanjutkan. Karena biar pekan depan kita tidak bahas mukaddimah ini lagi. Lalu itu alasannya 3 tadi, ya. Apa manhaj Syekh dalam penulisan kitab ini? Manhaj Syekh dalam penulisan kitab ini luar biasa. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala di dalam menyebutkan pembahasan ini dalam syarah kitab Tauhid. Manhaj Syekh ini beliau berdalil dengan Quran dan Sunnah dan perkataan para sahabat. Ini penting sekali. Agamanya ada 2, Pak. Kata Syekh Abdul Razak, masail wa dalail. Ada pembahasan-pembahasannya dan ada dalil-dalilnya. Agama kita ini agama berdasarkan dalil. Bahkan Syekh Abdul Razak sering mengungkapkan perkataannya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, man faraqad dalil dhalla sabil. Sesiapa yang memisahkan dirinya dari dalil, tersesatlah jalannya. Agama kita agama dalil, Pak. Dan sumber kesesatan umat ini ada 2. Yang pertama berdalil dengan yang bukan dalil, yang kedua salah di dalam memahami dalil. Ini dia. Saya tidak jelaskan detail, ya, sekarang. Lalu pembahasannya dalil itu apa? Quran, hadis, perkataan para sahabat atau ijma' para sahabat. Maka manhaj beliau di sini menyampaikan qala Allah, qala Rasul dan qala sahabah. Allahu Akbar. Ini perkataan Allah, ini perkataan Rasul, ini perkataan para sahabat. Sehingga jelas agama kita ini. Tidak karang-karang.
di mana Al-Imam Al-Auza'i menyebutkan alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Pegang teguh prinsipnya generasi salafun salih, sekalipun mereka akan mencelamu, akan menghardikmu. Wa iyyaka wa ara'ir rijal, jauhi pendapat-pendapat yang baru dalam agama. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, sekalipun mereka telah menghiasinya dengan perkataan-perkataan yang indah. La ilaha illallah. Baiklah, mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Tinggal nanti berapa bab dalam kitab ini, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kan kita bahas lagi insyaallah taala. Ini belum berapa babnya, insyaallah kita coba juga nanti lagi untuk menyempurnakan tentang dalil ini. Wallahu taala a'lam bisawab. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari pribadi saya yang menyampaikan. Semoga Allah taala memberikan taufik kepada kita. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya.